Selamat sore Bapak Ibu Saudara sekalian. Sebelum kita masuk ke dalam doa pembukaan, tadi kita ada mendoakan tentang Afghanistan ya. Nah, hari ini di chapter 43 ini ada satu tema besar yang sering kali muncul katanya berkali-kali, yaitu tentang shalom. Nah, kita melihat damai sejahtera itu memang bukan sesuatu yang seharusnya ada di dalam dunia ini ya, sesuatu yang langka, terutama kita dapatkan langka sekali terdapat di Afghanistan sekarang ini. Kita melihat mereka mungkin sangat resah ya, mereka mungkin sangat mendambakan keadaan yang sebelumnya. Saudara, waktu kita membaca berita tentang Kabul jatuh, ibu kota jatuh di tangan Taliban, padahal baru beberapa hari sebelumnya saya membaca berita, diperkirakan ya, intelijen Amerika, Eropa memperkirakan kalau tentara itu pergi, berangsur-angsur pergi, ibu kota memang pasti tidak akan bertahan. Diperkirakan kurang dari 90 hari ibu kota akan jatuh. Tapi kita nggak pernah menyangka ya, nggak perlu 90 hari, itu hanya perlu 3 hari kemudian begitu. Dan nggak ada yang menyangka begitu. Nah, hari ini kita juga membahas yang namanya sesuatu yang kita pikir kita dalam keadaan damai, seperti penduduk Kabul ya, semua masih damai-damai, masih tenang, oh nantilah, masih cukup lama 90 hari. Tapi tiba-tiba dalam 3 hari keadaan langsung berganti semua, dan shalom itu hilang. Shalom itu retak, shalom itu hancur, berkeping-keping. Maka kita akan melihat itu bukan hanya terjadi di dalam skala besar. Nah, kali ini kita akan melihat di dalam skala yang lebih kecil, mikrokosm, yaitu di dalam kehidupan keluarga Yakub, Yusuf dan kakak-kakaknya. Mari kita membaca dari Kejadian 43. Kejadian 43 ayat 1 sampai yang ke-15. Hari ini kita membaca 15 ayat saja setengahnya. Saya akan bacakan ayat 1 sampai ke-15. Saudara-saudara Yusuf pergi ke Mesir untuk kedua kalinya. Tetapi hebat sekali kelaparan di negeri itu. Dan setelah gandum yang dibawa mereka dari Mesir habis dimakan, berkatalah ayah mereka, pergilah pula membeli sedikit bahan makanan untuk kita. Lalu Yehuda menjawabnya, orang itu telah memperingatkan kami dengan sungguh-sungguh, kamu tidak boleh melihat mukaku jika adikmu itu tidak ada bersama-sama dengan kamu. Jika engkau mau membiarkan adik kami pergi bersama-sama dengan kami, maka kami mau pergi ke sana dan membeli bahan makanan bagimu. Tetapi jika engkau tidak mau membiarkan dia pergi, maka kami tidak akan pergi ke sana. Sebab orang itu telah berkata kepada kami, kamu tidak boleh melihat mukaku jika adikmu itu tidak ada bersama-sama dengan kamu. Lalu berkatalah Israel, mengapa kamu mendatangkan malapetaka kepadaku dengan memberitahukan kepada orang itu bahwa masih ada adikmu seorang? Jawab mereka, orang itu telah menanyai kami dengan seksama tentang kami sendiri dan tentang sanak saudara kami. Masih hidupkah ayahmu? Adakah adikmu lagi? Dan kami telah memberitahukan semuanya seperti yang sebenarnya. Bagaimana kami dapat menduga bahwa ia akan berkata, bawalah kemari adikmu itu. Lalu berkatalah Yehuda kepada Israel ayahnya, biarkanlah anak itu pergi bersama-sama dengan aku, maka kami akan bersiap dan pergi supaya kami tetap hidup dan jangan mati, baik kami maupun engkau dan anak-anak kami. Akulah yang menanggung dia. Engkau boleh menuntut dia daripadaku jika aku tidak membawa dia kepadamu dan menempatkan dia di depanmu, maka akulah yang berdosa terhadap engkau selama-lamanya. Jika kita tidak berlambat-lambat, maka tentulah kami sekarang sudah 2 kali pulang. Lalu Israel ayah mereka berkata kepadanya, jika demikian perbuatlah begini. Ambillah hasil yang terbaik dari negeri ini dalam tempat gandummu dan bawalah kepada orang itu sebagai persembahan sedikit balsam, madu, damar ladan, buah kemiri dan buah badam. Dan bawalah uang 2 kali lipat banyaknya. Uang yang telah dikembalikan ke dalam mulut karung-karungmu itu haruslah kamu bawa kembali, mungkin itu suatu kekhilafan. Bawalah juga adikmu itu, bersiaplah dan kembalilah pula kepada orang itu. Allah yang Maha Kuasa kiranya membuat orang itu menaruh belas kasihan kepadamu, supaya ia membiarkan saudaramu yang lain itu berserta Benyamin kembali. Mengenai aku ini, jika terpaksa aku kehilangan anak-anakku, biarlah juga kehilangan. Lalu orang-orang itu mengambil persembahan itu dan mengambil uang 2 kali lipat banyaknya beserta Benyamin juga. Mereka bersiap dan pergi ke Mesir dan kemudian berdirilah mereka di depan Yusuf. Mari kita berdoa. Bapa, kami sudah membaca firman-Mu ya Tuhan. Ketika kami membaca dari pasal 43 ini ya Tuhan, kami juga sadar yang lebih penting adalah
hidup kami juga dibaca oleh firman-Mu, dan kami mau mendapati hidup kami boleh didapati setia, boleh didapati mengalami perubahan. Setiap kali firman boleh diterangi ke dalam hati kami. Tuhan pimpin setiap dari kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara, kita ingat ya, dari minggu-minggu lalu kita sudah membahas yang namanya kisah kehidupan Yusuf itu bisa dibagi menjadi dua bagian besar. Yang pertama itu konflik dia dengan Mesir. Dia yang ditindas oleh Mesir, oleh Potifar berkali-kali di sini ya. Dan konflik dia dengan kakak-kakaknya. Yang satu urusan tentang keluarga, yang satu urusan tentang Mesir, tentang panggilan dia ya. Dan kita sudah lihat chapter konflik dia dengan Mesir itu sudah selesai. Diakhiri dengan resolusi yang sama sekali nggak pernah kepikir sama Yusuf. Jadi it's beyond the wildest dream of Joseph gitu ya. Dari seorang tahanan bisa langsung menjadi seorang mangku bumi. Ya itu seorang perdana menteri atau mangku bumi di Mesir begitu. Orang nomor 2 setelah Firaun. Nggak pernah terpikirkan. Tetapi konflik dia dengan Mesir berakhir manis. Dia bukannya keluar, dia bukannya menyingkir, dia bukan dibebaskan, tapi dia berkuasa atas Mesir. Nah sekarang penulis ingin membahas lebih detail, yaitu konflik Yusuf dengan kakak-kakaknya. Dan di pasal sebelumnya itu bagaimana konflik dengan keluarganya? Seakan-akan kan sudah tidak ada ya. Ini sudah 20 tahun berlalu, kakak-kakaknya jual dia, Yusuf di Mesir, dan Yusuf punya kehidupan yang baru di Mesir, kakak-kakaknya juga menjalani hidup sebagaimana biasanya. Maka selama 20 tahun ini tidak ada konflik sama sekali, tidak ada hubungan sama sekali, dan sepertinya Yusuf juga udah bisa move on. Karena kita lihat di dalam pasal sebelumnya ketika Yusuf melahirkan anak, dia menamai nama anaknya itu Manasye, yang artinya Allah telah membuat aku lupa sama sekali terhadap kesukaranku dan kepada rumah bapakku. Maka attitude-nya dari Yusuf tentang konflik dia dengan keluarganya, dia seakan-akan berkata, sudahlah, ya memang ada dendam besar, ada kepahitan besar, ada konflik besar, tapi sudahlah itu masa lalu, aku mau melupakan, aku mau tutup chapter hidup masa laluku, aku mau membuka chapter lembaran baru di Mesir. Start fresh, aku mau melupakan, aku udah gak peduli dengan masa lalu. Tapi tidak mengindahkan, melupakan, tidak peduli, bukan berarti itu selesai. Tidak berarti itu beres. Yang penting kan sudah gak saling ketemu ya, hidup dewe-dewe, jalan sendiri-sendiri, ya sudah begitu. Tapi itu rencana dari Yusuf ya. Aku gak mau punya urusan lagi dengan mereka. Tapi Tuhan punya rencana yang beda. Tuhan di pasal 42 minggu lalu kita melihat ada kelaparan dan mereka mencari bahan makanan ke Mesir. Dan ketemu siapa? Ketemu Yusuf. Sekali lagi chapter lama, urusan lama harus dibongkar kembali. File lama harus dibuka kembali, harus diselesaikan. Maka Tuhan sepertinya tidak ingin konflik dendam masa lalu, penyesalan, dosa itu harus dikubur. Bukan, Tuhan ingin itu harus dibongkar, direstorasi, dibereskan. Dan sekarang kita masuk ke dalam pasal 43 di mana Tuhan mulai merestorasi dan membereskan konflik antara Yusuf dengan keluarganya. Yusuf dan keluarganya, ini kan ada dua pihak ya, Yusuf dan keluarganya. Keluarganya berarti Yakub dan ke-11 saudara. Nah dari segi Yusuf kita melihat Tuhan sudah membuat banyak sekali perubahan di dalam diri Yusuf ya. Dari Yusuf yang umur 17 sangat immature, dia menyombongkan diri, dia memfitnah kakak-kakaknya begitu. Dia merasa tinggi hati, tapi anak yang tinggi hati seperti Yusuf ini ketika diproses sama Tuhan di Mesir menjadi seseorang yang karakternya begitu agung, begitu luar biasa. Kita sudah melihat ini adalah batu bara yang sudah bersilau menjadi diamond, Yusuf ini. Nah sekarang fokusnya kita mau melihat bagaimana dengan kondisi Yakub dan saudara-saudaranya. Nah dikatakan tadi kita membaca ya, Yakub ketika kakak-kakaknya pulang dan mereka membawa bahan makanan, tapi ada satu yang kurang, yaitu kurang apa? Kurang Simeon. Kenapa Simeon? Simeon ditahan. Dan bagaimana caranya Simeon bisa lepas? Oh, ada syarat dari mangku bumi tersebut. Syaratnya apa? Syaratnya adalah
Dia tahu ada satu adik kita yang namanya Benyamin harus dibawa. Dan Yakub akan berkata, hah, syarat apaan itu? Maka dikatakan, enggak, kalau begitu ya, kamu membuat aku kehilangan anak-anakku. Yusuf tidak ada lagi, Simeon tidak ada lagi. Sekarang Benyamin pun hendak kamu bawa juga. Aku inilah yang menanggung segala-segalanya. Maka no way, gitu ya. Jadi kalau disuruh pilih, bebaskan Simeon dan meresikokan Benyamin, atau menjaga Benyamin aman-aman, Simeon terserah. Mau di penjara, mau mati, mau membusuk di penjara, terserah. Dan apa yang dipilih oleh Yakub cukup gampang menebaknya ya. Terserah Simeon mau diapain, yang penting Benyamin harus dijaga baik-baik. Yusuf anak kesayangan nomor pertama sudah hilang, anak kesayangan nomor kedua gak boleh hilang lagi. Dulu aku terlalu ceroboh membiarkan Yusuf pergi, sekarang Benyamin gak mungkin aku akan meresikokan sekali lagi. Kalau Benyamin ditimpa celaka di jalan, maka aku yang ubanan ini akan turun ke dunia orang mati karena duka cita. Saudara bisa lihat, saudara bisa bayangkan gak kalau saudara ini sebagai kakak-kakak yang lain mendengar kalimat ini, itu perasaan saudara itu apa? Saudara melihat si bontot, kalau dia mati maka papa mati aja. Lalu kalau kami, Simeon mati, gak apa-apa. Kami semua mati, gak apa-apa. Yang penting Benyamin jangan mati. Saudara bisa bayangkan perasaan macam apa ya kalau anak-anak yang lain mendengar perkataan itu. Dan Yakub tidak menutup-nutupi. Yakub berkata dengan ya begitu bebasnya aja. Saya gak peduli Simeon gimana. Saya gak peduli kalian itu gimana. Yang saya peduli adalah Yusuf dan Benyamin. The same old favoritism. Ayah pilih kasih yang sama gitu ya. Pilih kasih yang dulu 20 tahun yang lalu, pilih kasih yang membuat apa? Membuat Yusuf si bontot itu petang-tang peteng-teng. Gua ini anak kesayangan, jangan berani-berani lawan gua ya. Wah, pilih kasih yang apa? Pilih kasih yang memantik api cemburu di hati kakak-kakaknya ketika melihat si bontot ini dikasih jubah maha indah dan mereka yang lain enggak. Jadi saudara bisa melihat ya, pilih kasih 20 tahun yang lalu sama pilih kasih terhadap Yusuf dan sekarang terhadap Benyamin still the same, masih sama gitu. The same old Jacob. Yakub yang sama, Yakub yang dulu sama Yakub yang sekarang nggak beda. Kita udah lihat ya, Yusuf berbeda banget gitu. Yakub sami mawon, kita bisa berkata demikian. Maka di 43 nanti kita akan lihat ada satu kata tadi ya yang muncul berkali-kali sampai 4 kali, yaitu kata shalom. Walaupun di dalam bahasa Indonesia nggak munculnya sebagai shalom ya, sebagai baik, keadaan, sebagai apa begitu. Tapi shalom ini sudah lama hilang di keluarga ini. Seperti tadi ya, tiba-tiba menguap di kota Kabul kata shalom itu. Nah kalau ini menguapnya sudah cukup lama, sudah hampir tidak pernah terlihat wujud tentang shalom tersebut. Di pasal 37 di awal periode kehidupannya Yusuf kita sudah lihat gitu. Bahkan kakak-kakaknya tidak bisa mengucapkan kata shalom kepada Yusuf. Kenapa? Karena si Yusuf sering mengadu-ngadu kabar buruk tentang mereka kepada papa. Maka antara kakak dengan Yusuf tidak ada shalom. Terus ketika Yakub mengutus Yusuf untuk coba kamu cari kabar shalom dari kakak-kakakmu di padang rumput, apakah mereka baik keadaannya. Yusuf pergi mencari kabar shalom tentang kakaknya, yang terjadi apa? Dia dijual. Maka saudara bisa lihat ya, shalom itu sudah lama absen di dalam keluarga ini. Dan saudara tahu problem yang sudah terkubur 20 tahun, benang kusut tersebut ya. Saudara kalau ada benang kusut, kita suka gak sabar ya. Kita pengen itu langsung gunting aja. Saudara pernah buka ini kan ya, plastik yang diikat mati berkali-kali begitu. Terus mau coba buka gak bisa, udahlah paling gampang potong aja begitu. Ini benang kusut saudara, benar-benar benang kusut. Dan saudara expect apa kalau benang kusut ini disimpan di laci 20 tahun. Terus 20 tahun kemudian dibuka, terus saudara berpikir benang kusutnya akan beres dengan sendirinya. Ya enggak, benang kusut itu akan tetap kusut dan mungkin akan lebih berabe ya, berdebu, mudah putus dan ada kecoa mungkin. Jadi akan sama aja, bahkan lebih begitu. Nah, bagaimana mengurai benang kusut ini?
Saya suka ada satu kalimat di dalam sebuah buku ya, buku yang mengulas tentang bagian ini. Dia berkata demikian, "Our God is in the business of making unlikely peace in fractured families. Our God is in the business of making unlikely peace in fractured families." Tuhan kita itu ahli untuk mengadakan perdamaian di keluarga yang hancur berantakan. Fractured families, dia pakai kata fractured ya, patah, keluarga yang patah, broken families kalau di dalam bahasa lebih modern gitu. Saudara pernah patah tangan? Saya pernah waktu SMP patah tangan di sini, tabrak tembok. Waktu patah tangan, waktu itu masih zaman dibawanya ke Sinsei ya. Jadi naik bajai ke tempat Sinsei dan setiap kali bajainya goncang-goncang, dan bajai itu kayaknya bukan sengaja sih, memang didesain untuk goncang-goncang sih ya bajai. Jadi setiap kali jalan itu sambil aduh bang, pelan-pelan bang, aduh. Pokoknya setiap perjalanan itu menyiksa sekali. Lalu sampai di situ tabib Cina ya, yang bisnisnya apa? Iya, menyambung tulang yang patah. Dan ya akhirnya beberapa bulan kemudian dengan beberapa tetes air mata dan beberapa obat Cina yang terus setiap minggu diganti begitu, akhirnya tulang yang patah itu sambung kembali, berhasil tersambung kembali, dan sekarang bisa memakai tangan yang patah ini, bisa dipakai normal kembali, bisa angkat beban lagi begitu. Dan Tuhan kita itu bisa dikatakan kalau seperti tadi, is in the business of making peace in fractured families. Kalau bahasa tadi ya, Tuhan kita itu Sinsei rohani, saudara. Tuhan kita itu Sinsei yang ahli menyambung tulang-tulang yang patah remuk di keluarga yang berantakan. Dan ini seharusnya ya, saudara memberikan pengharapan bagi kita kalau saudara sedang menghadapi satu relasi yang tidak baik, satu relasi yang buruk, satu relasi yang berantakan, benang kusut, dan saudara berpikir nggak ada jalan keluar, dan saudara mulai tempted untuk berpikir, sudahlah lupakan sajalah, ini nggak ada jalan keluarnya, sudah forget it gitu ya, ya sudah jalan masing-masing saja gitu. Dan Tuhan bilang enggak, datang ke Sinsei rohani, dia ahli untuk mengurai benang kusut, dia ahli untuk menyambung tulang yang sudah patah tersebut, broken families tersebut, ada harapan untuk kembali mendapatkan shalom. Dan kita melihat, kalau saudara berpikir, sudah tempted untuk berpikir no hope, saudara kita sekali lagi diajak lewat perikop ini untuk melihat don't give hope, ada hope. Ada hope. Sebagaimana Tuhan bisa mengerjakan hal yang luar biasa di keluarga Yakub, maka mungkin Tuhan juga bisa bekerja di dalam keluarga kita. Nah sekarang kita fokus bagaimana Tuhan itu bekerja menyambung kembali di dalam kehidupannya Yehuda dan kemudian nanti Yakub. Sekarang kita fokus di Yehuda dulu, saudara. Karena di perikop ini yang sangat ditekankan dari saudara-saudaranya adalah Yehuda. Dari ke-12 anak ya. Kita lihat ada beberapa anak yang memang dapat spotlight lebih banyak dibanding yang lain-lain. Misalnya Gad, Asher, kita hampir nggak pernah dengar nama mereka kecuali di silsilah. Tetapi beberapa nama kakak-kakak tersebut ya memang dapat perhatian khusus. Misalnya Ruben, dikatakan apa? Dia dapat nilai raport merah. Beberapa dapat raport merah. Siapa aja? Pertama Ruben, kakak paling sulung. Raport merahnya apa? Meniduri gundik papanya. Wah, ini nilai F, meniduri gundik papa. Simeon dan Lewi, apa raport merah mereka? Membunuh orang-orang kota Sikem demi membalas dendam untuk Dina adiknya yang diperkosa. Ini sadis banget. Ini bukan cuma F, kalau bisa dikasih Z, kasih Z ini. Ini Simeon dan Lewi. Benar-benar kejam gitu. Lalu Yehuda, yang apa dikatakan? Mungkin kita sudah pernah membahas ya di episode Yehuda dan Tamar. Yehuda itu mungkin sudah mulai give up kepada family-nya. Aku gak mau lagi jadi bagian ini. Dia mau memulai satu keluarga yang baru, chapter yang baru. Kemana? Ke Kanaan. Dan apa yang dia lakukan? Kawin dengan wanita Kanaan dan melahirkan anak-anak. Sudah kawin campur. Sama persis dengan nanti yang Israel lakukan. Jadi ini parah banget juga Yehuda. Lalu episode Tamar, sebuah episode yang kelam banget gitu. Ini nilainya juga F.
Jadi, tapi saudara kalau ingat dulu raport kan masih ada note-nya ya, masih ada catatannya ya. Kalau Ruben, Simeon, Lewi catatannya pendek. Penulis Alkitab juga catatnya juga pendek. Tapi untuk Yehuda catatannya tuh panjang. Satu pasal khusus untuk Yehuda doang dan Tamar. 30 ayat itu di panjang lebar. Jadi dosanya walaupun mungkin tidak seserius seperti Simeon dan Lewi, tapi di mata penulis itu mendapatkan perhatian yang sangat panjang. Catatannya panjang. Tetapi saudara, rapor merah Yehuda walaupun panjang, nanti recovery-nya gitu ya, atau restorasinya itu dicatat lebih panjang lagi. Bukan hanya satu pasal tapi berpasal-pasal. Dan ini pasal 43 ini adalah bagian awal dari restorasi dari Yehuda. Dan kita lihat panjang, pasal yang panjang, dan kita diajak melihat restorasi dari Yehuda itu tidak semudah membalikan tangan dan menjentik jari. Itu perlu proses yang panjang banget dan changes, perubahan yang sangat progresif setahap demi setahap. Mungkin ini yang kita perlu peka melihat ya saudara, di dalam broken relationship, di dalam relasi kita ya. Yang kalau kita udah berpikir, aduh ini susah banget lah diberesin. Maka apa saudara? Yaitu yang mungkin kita perlu perhatikan adalah langkah-langkah kecil perubahan. Yang penting tidak statis, tapi ada langkah-langkah kecil perubahan. Baby steps. Seringkali kita ini yang enggak realistis. Karena kita hidup di dalam zaman instan. Indomie instan, kopi instan, segala sesuatu instan. Dan kita pengen relasi yang buruk, broken families juga beresnya instan. Dan kita juga terpengaruh bukan hanya karena dunia ini dunia instan, tapi ketika kita membaca story, loh Yehuda kan instan ini. Dulu bejat, tapi sekarang langsung jadi, nanti ya pasal-pasal berikutnya langsung jadi hero. Kan iya, saudara lupa melihat gitu ya. Ini kita bacanya 5 menit selesai, 10 menit selesai, tapi di dalam waktu mereka menjalaninya puluhan tahun. Seperti Yusuf tadi. Kita bacanya di pasal 37 dan sampai ke 40, itu kan cuma 10 menit selesai. Tapi itu berapa banyak air mata, berapa banyak patah hati, berulang-ulang ya. Harapan yang hancur, remuk lagi, dia beriman lagi. Itu perlu berapa tahun, 20 tahun bagi Yusuf gitu. Dan ya kalau kita baca cerita pendek, memang untuk dikompres. Jadi untuk melihat kontrasnya gampang begitu ya. Dulu zero, sekarang hero. Dulu failure, sekarang sukses gitu. Dan juga kesaksian-kesaksian ya, kesaksian-kesaksian seringkali kesaksian untuk membuat menarik kan memang pakai teknik kontras ya saudara. Dulu saya ini narkoba saudara, saya kecanduan akut. Dulu saya nggak bisa tidur kalau nggak makan obat. Tapi sejak saya percaya Yesus, saya sekarang sudah tidak sentuh lagi obat. Tapi dia tidak ceritakan bagian tengahnya, di mana dia masuk rehab, bolak-balik selama 2 tahun, keluar masuk rehab, jatuh lagi, bergumul lagi. Tapi karena waktu sharing singkat cuma 5 menit sebelum ini, yang diceritakan ya lowest point sama highest point, tapi progress di tengah-tengahnya itu seakan-akan ya dikompres begitu saja. Dan kita yang mendengar, yang membaca cerita tadi, yang mendengar kesaksian tadi, langsung dapat impresi, dulu dia dari paling bawah, paling kelam, sekarang dia bisa sukses. Dulu bangkrut, bisnisnya, tapi karena dia persevere, sekarang dia jadi perusahaan yang sukses. Iya, kita lupa proses di tengahnya yang panjang banget itu. Baby steps-nya yang kita lupa. Keputusan-keputusan kecil benar yang dia ambilnya itu lupa gitu. Yang penting apa saudara di dalam tadi ya, perubahan tadi. Yang penting baby steps-nya itu di dalam direction yang tepat, di dalam arah yang tepat. Dan itu harus kita encourage gitu. Misalnya baby yang baru mulai berjalan, umur 1 tahun baru mulai berjalan gitu ya. Wah hari ini dia bisa jalan 5 langkah. Terus besok dia baru 2 langkah udah sempoyongan jatuh. Terus kita berkata, baby goblok kamu ya. Ini baby goblok kamu.
kemarin bisa 5 langkah, kenapa hari ini cuma 2? Bangun. Terus kita kepret-kepret si baby. Ini kan orang tua agak sakit jiwa lah ya. Enggak kan ya, orang tua yang sebenarnya adalah, oh ayo baby bisa, kemarin bisa 5, maka hari ini ayo jangan menyerah, coba jalan lebih lagi, ayo come on. Mami ini ya, gandeng sedikit ya, kita kasih encouragement saudara. Ini yang seharusnya kan ya, baby steps itu bukan untuk kita untuk suruh dia langsung lari, tapi kita encourage dia. Tapi seringkali kita enggak gitu saudara kepada rekan sepelayanan atau kepada orang yang kita pengen langsung instan berubah begitu ya. Dari orang yang sama sekali nggak peduli kerohanian gitu ya. Terus dia udah mulai datang ke gereja. Terus yang kita katakan bukan encouragement, tapi bilang, kamu ya cuman datang ke gereja. Mulai pelayanan dong. Jangan cuman mau dapat berkat doang, tapi harus jadi berkat. Kamu kalau nggak pelayanan nggak usahlah datang ke gereja. Wah itu kan kalimat yang sangat-sangat ya discourage ya. Dan kita melihat di sini ya, seperti baby takes time untuk berjalan tegap, maka orang yang rohaninya juga baru mulai merangkak begitu, itu juga perlu takes time untuk dia bisa berjalan. Seperti orang yang baru positif COVID, paru-parunya putih begitu, itu perlu bulanan untuk recover. Maka kita saudara yang mengalami fracture relationship yang sudah lama begitu, maka pertanyaannya adalah, perubahan apa yang saudara harus lakukan untuk merestorasi shalom tersebut lewat perubahan-perubahan kecil. Yang saudara mesti pikirkan tuh bukan cuma langsung minta instan berubah, tapi minta Tuhan kesabaran dan minta Tuhan untuk kepekaan. Baby steps-nya apa ini? Baby steps-nya apa? Apakah mulai buka jalur komunikasi, disiplin rohani, atau perlu konseling mungkin dengan adanya orang ketiga yang bisa lebih kasih jadi jembatan atau apa gitu. Jangan langsung mengidamkan langsung ke garis finish tanpa lewatin proses yang panjang tersebut, baby steps tersebut. Maka sekarang kita coba fokus lihat baby steps-nya Yehuda ya. Yaitu apa? Terakhir kita lihat Yehuda itu di Yehuda dan Tamar. Sekarang kita melihat dia sudah menjadi juru bicara ya. Dikatakan di ayat yang ketiga ya. Mengapa kamu berpandang di sini? Setelah gandumnya habis, jadi si Yakub ini sudah tarsok ya. Dia tahu ini udah jalan buntu gitu. Kalau mau beli makanan lagi, Benyamin mesti ikut pergi. Maka ya sudah, tahanin aja status quo. Sampai kapan? Sampai bahan makanan habis. Dan betul, bahan makanan kan pasti habis. Dan hebat sekali kelaparan, setelah gandum habis dimakan, berkatalah ayah mereka, pergilah pula membeli sedikit bahan makanan untuk kita. Lalu Yehuda menjawabnya. Saudara bisa keki gak melihat jawaban pertanyaan dari Yakub gitu? Coba pergi beli sedikit bahan makanan. Iya Pak, belinya di warung sebelah, di pojokan gitu. Yehuda bisa aja ya dengan sarkas membalasnya atau dengan nada yang grumbling gitu. Tapi enggak dikatakan di sini ya, Yehuda sudah menjadi pemimpin juru bicara di sini. Dan kita akan terus lihat ya, setelah ini enggak ada lagi itu yang namanya Ruben sebagai pemimpin, enggak ada lagi yang lain, Lewi juga enggak begitu. Sejak pasal ini nanti seterusnya yang menjadi pemimpin juru bicara yang mewakili semua kakak-kakak adalah Yehuda. Dan kenapa Yehuda jadi pemimpin? Maka kita juga sudah pernah bahas di pasal-pasal sebelumnya ya. Di seluruh kitab Kejadian ada satu tema besar yang selalu muncul berkali-kali begitu. Satu tema apa saudara? Yaitu tema anak yang lebih muda yang dipilih mengatasi anak yang lebih tua. Yaitu dari generasi pertama deh ya. Yang dipilih siapa? Ishak dan bukan Ismail. Generasi kedua Yakub dan bukan Esau. Generasi ketiga Yehuda dan bukan Ruben, Simeon dan Lewi. Generasi keempat setelah mereka juga demikian, Peres dan bukan Zerah, Efraim dan bukan Manasye. Kalau kita mau tarik lebih panjang lagi, masih banyak contoh-contoh yang mulai dari yang paling awal. Yaitu siapa?
Habel dan bukan Kain. Terus nanti siapa lagi saudara? Musa dan bukan Harun. Daud dan bukan Eliab dan kakak-kakak yang lain. Tapi si Daud yang paling bontot ini. Mau ditarik lagi masih banyak yang lain. Tapi kenapa ya? Kenapa ada motif ini? Kenapa Tuhan memilih Yakub dan bukan Esau dan juga yang lain-lain tadi? Mau tahu jawabannya saudara? Mau tahu? Ikuti PA Jumat ini. Akan dibahas oleh Pendeta Ivan. Gitu ya. Biarkan Pendeta Ivan yang menjawab dari pertanyaan tadi. Karena nanti akan dijawabkan ya. Esau dan Yakub doktrin pilihan. Maka kita akan lanjutkan ya. Yehuda sejak ayat ketiga ini kan jadi juru bicara ya. Dan kita lihat di sini ya. Kita lihat jawaban Yehuda itu jawaban yang firm. Tapi juga penuh sensibility, kepekaan dan penuh kesopanan gitu. Dia tidak menyalahkan papanya, tapi dia dengan tegas juga ada ketegasan. Dia menjawab, orang itu telah memperingati, maksudnya Yusuf ya, telah memperingati kami nggak boleh datang kecuali kami bawa Yusuf. Kalau kamu izinkan bawa Benyamin, kalau kamu izinkan kami bawa Benyamin, kami mau pergi. Kalau enggak, kami semua bakal dipenjara sama seperti Simeon dan kamu juga nggak dapat makanan pulang. Satu-satunya syarat ya harus bawa Benyamin jelas gitu. Lalu responnya Yakub apa? Mengapa kamu mendatangkan malapetaka kepadaku dengan memberitahu kepada orang itu bahwa masih ada adikmu seorang? Lu kenapa mesti kasih tahu ada Benyamin sih? Dan mereka ya jawab mereka, maka seluruh kakak-kakak yang lain gitu, saudara-saudara yang lain langsung berkata, lu nyalain kami. Maksudnya kami dengan sengaja mau kasih tahu begitu? Enggak, kamu tahu gak orang itu yang interogasi kami dengan seksama. Masih hidupkah ayahmu? Masa kami bilang enggak, papa udah mati. Kamu kan masih hidup ya, kami jawab jujur, ayah masih hidup. Masih adakah saudara? Kami jawab dengan jujur, ada satu di rumah kami, dia gak ikut gitu. Terus kami expect dari mana dia suruh kami bawa dia. Itu gak pernah kepikir si Mangku Bumi punya syarat untuk bawa dia. Nah, lalu saudara bisa lihat di sini kan ya, saling menyalahkan dan deadlock. Tarik tambang yang nggak kemana-mana saudara. Yang satu syarat mau datang harus bawa Benyamin. Yang satu bilang kamu pergi tapi nggak boleh bawa Benyamin. Jadi gimana? Pergi atau nggak pergi? Dan mereka perlu pergi karena kelaparan sudah sangat hebat dikatakan. Lalu bagaimana saudara supaya tarik tambangnya ini ada progres gitu ya. Ada yang mengalah dan bisa berjalan gitu. Ada resolusi. Yaitu apa? Siapa yang menyelesaikan? Sekali lagi Yehuda. Yehuda berkata demikian. Biarkanlah anak itu pergi bersama-sama dengan aku. Maka kami akan bersiap dan pergi. Supaya kami tetap hidup dan jangan mati. Udah jangan delay-delay lagi. Ini pertaruhannya hidup dan mati. Siapa? Hidup dan mati. Kami, engkau dan anak-anak kami. Jadi dia mau berkata kepada Yakub ya. Yakub, kamu jangan delay-delay lagi. Ini pertaruhannya hidup dan mati. Bukan hidup dan mati kamu doang yang sudah tua. Tapi kami 3 generasi gitu ya. Kamu, kami dan anak-anak kami. Dan sebagai final argument, si Yehuda berkata, akulah yang akan menanggung dia. Engkau boleh menuntut dia daripadaku jika aku tidak membawa dia kepadamu dan menempatkan kepada kamu. Maka kalau kita nggak lambat-lambat, kita sudah 2 kali pulang balik. Nah, dia menjaminkan dirinya. Dan akhirnya Yakub setuju gitu ya. Setelah melihat jawaban, resolusi dan juga keteguhan dari Yehuda. Dan akhirnya sudah, kamu pergi, tapi sekarang Benyamin ku percayakan di tanganmu. Nah itu kita lihat ya, seorang Yehuda yang tadinya nggak peduli dengan keluarga, meninggalkan keluarga, pergi ke Kanaan, kawin dengan perempuan Kanaan. Nah sekarang kita sudah bisa melihat dia seorang yang bisa peduli kepada Benyamin, peduli kepada anggota keluarga yang lain. Kita sudah melihat sedikit perubahan baby steps di dalam, ini nggak terlalu baby lah ya, ini cukup besar ya di dalam dirinya Yehuda. Nah sekarang kita mau fokus kepada Yakub saudara. Yakub ini pasien yang lebih berat kondisinya. Ini stadiumnya stadium 4. Yakub
anteng-anteng di rumah menahan Benyamin. Itu artinya apa? Selama Benyamin masih di rumah, itu artinya Simeon juga masih di penjara. Dia nanyain tentang Simeon? Enggak. Seakan-akan yang dianggap anak siapa? Yusuf dan Benyamin, anak dari Rahel, istri kesayangannya. Jadi yang dia peduli siapa? 2 anak kesayangannya. Tapi kalau kita teliti lebih dalam lagi, yang dia concern siapa? Dirinya. The same old Jacob yang selfish tersebut gitu ya. Yang mau merampas berkat bagi dirinya. Yang menipu kakaknya dengan kacang merah juga bagi dirinya. Loh, tapi kan kita sudah bahas di bagian-bagian sebelumnya. Dia pernah bergulat dengan Allah. Nah, saudara kalau mau melihat tentang pergulatan Yakub dengan Allah di Sungai Yabok, besok akan dibahas oleh pendeta Titus ya. Banyak pesan sponsor hari ini. Dan loh, kan sudah pernah bergulat dengan Allah, sudah menyaksikan anugerah Tuhan. Dan di pasal 35 kita juga melihat ketika dia pindah gitu ya, pindah dari Betel, dia menguburkan, dia mengajak semua anggota keluarganya, keluarkan dewa-dewa asing yang kamu masih simpan, kita akan kubur bersama-sama semua patung dewa-dewa asing di bawah pohon besar di Sikem ini. Loh, ini kan tanda-tanda perubahan yang positif banget dari Yakub ya. Iya saudara, itu anugerah-anugerah yang pernah di benih-benih yang pernah Tuhan berikan kepada hidupnya Yakub. Tapi ternyata kita sadar selama puluhan tahun ini benih itu gak pernah benar-benar berakar begitu dalam. Karena apa? Di dalam hatinya Yakub ada batu besar yang menahan akar-akar dari kasih karunia Tuhan itu gak bisa mengakar dalam. Karena masih ada berhala, batu besar berhala di dalam hatinya ini. Ini metafora ya, batu besar gitu. Saudara, dia menguburkan patung-patung berhalanya. Dia menguburkan, kalau dalam bahasa Inggris lebih enak, he buried his metal images, metal image. Tapi Tuhan gak puas, cuman sekedar dia menguburkan metal imagesnya. Karena ada satu berhala lagi yang dia belum kuburkan, yaitu apa? His mental image. Mental image. Bukan sekedar metal image di luar yang bisa dikuburkan secara fisik. Tapi ada satu batu besar, berhala besar, mental image-nya yaitu tentang apa? Tentang dirinya. Tentang tentang ini pilih kasih kepada Yusuf dan Benyamin. Yang dia sendiri belum selesaikan di hadapan Tuhan. Kita tahu dari mana itu berhalanya Yakub. Karena kita dengar sendiri dari pengakuan mulutnya ya. Ketika Yusuf dijual, gitu, ketika Yusuf dipikir mati, diterkam binatang buas, dia berkata apa? Yakub bukan cuma sekedar berduka, tapi dia berduka dan tidak mau dihiburkan. Dan dia berkata, kalau Benyamin ditimpa kecelakaan, biar aku yang ubanan ini turun ke dunia orang mati karena duka cita. Dia seakan-akan berkata demikian. Kalau Benyamin mati, biar aku ikut dikubur sekalian sama dia. Karena kalau Benyamin juga hilang dalam hidupku ini gak ada maknanya lagi, gak ada artinya lagi. Nah, itu yang namanya berhala di dalam hati. Itu kalau saudara punya sesuatu di dalam hidup saudara yang saudara berkata ya, kalau ini hilang dalam hidup saya, my life is no more, my life is nothing, my life is not valuable anymore, useless. Itu apa saudara? Kalau saudara bisa berkata sesuatu itu, keluargakah, pacarkah, istrikah, atau kesuksesankah, atau apapun, itu adalah berhala. Ketika itu hilang dan saudara merasa hidup itu gak ada artinya lagi, itulah berhala di dalam hidup kita. Yang seharusnya kita berkata itu bagi Tuhan ya. Seperti pemazmur berkata ya, siapa yang kumiliki di dalam hidup ini selain engkau. Seperti Musa yang berkata, aku ingin melihat kemuliaan-Mu ya Tuhan. Aku rela mati asal aku bisa melihat. Itu yang orang yang benar-benar gak ada berhala di dalam hidupnya. Berhalanya devotion satu-satunya hanya kepada Tuhan. Tapi banyak dari kita seperti Yakub begitu ya, yang mempunyai berhala-berhala yang bukan metal image. Kita gak pai-pai, gak sembah-sembah patung, tapi kita punya mental image yang masih bercokol di hati kita, yang menghalangi kasih karunia Tuhan. Maka ketika Tuhan
Melihat hal tersebut ya, Tuhan punya rencana untuk mencabut bukan hanya Yusuf, tapi sekarang juga Benyamin. Dan ketika Benyamin dicabut dari hidupnya Yakub dan pergi bersama kakak-kakaknya ke Mesir berminggu-minggu di dalam perjalanan, maka si Yakub tua ini bisa ngapain saudara? Si Yakub tua ini hanya bisa menunggu dan berharap kepada janji Tuhan. Dia sadar ya, seketika dia melepas dia berkata, jika terpaksa aku kehilangan anak-anakku, biarlah kehilangan, biarlah juga kehilangan. Dia sadar dia powerless, dia gak bisa menjaga Benyamin dengan tangannya dan dia mulai bisa pasrah kepada kehendak Tuhan. Ya sudah, Tuhan, Engkaulah yang mengatur. Maka problem Yakub itu apa saudara? Problem Yakub yang juga adalah mungkin problem kita yang kita share, itu adalah dalam seorang penulis ya. Dia berkata limits of imagination. Limits of imagination. Kenapa Yakub memegang erat-erat kedua anaknya? Karena dia punya limits of his imagination. Karena apa? Kenapa Yakub pegang erat-erat Yusuf dan Benyamin? Ya karena tadi ada emotional attachment. Ini anak dari istri yang paling dikasihi Rahel gitu. Yang lain ini anak-anak dari istri yang tidak dikasihi, anak-anak dari gundik. Tapi ada satu alasan lain mungkin ya. Dan kita tahu ya saudara, bahwa keluarga ini mendapatkan janji Tuhan, nanti akan ada keturunan, lewat keturunanmu akan lahir sang Mesias. Dan dia sudah lihat gitu ya, bahwa Ishak bukan Ismail, lalu juga dia dan bukan Esau. Lalu dia merasa dari anak-anakku ini siapa ya? Harus Yusuf. Dan ketika Yusuf tidak ada, berarti harus siapa? Tersisa satu, harus Benyamin dan bukan yang lain. Dia nggak bisa membayangkan, sekali lagi, dia tidak bisa membayangkan Tuhan pakai anak-anak yang lain. Limits of imagination. Imajinasi dia, bayangan dia harus anak dari Rahel. Harus Yusuf atau Benyamin. Tapi dia nggak bisa melihat gambaran Tuhan akan memilih Yehuda nantinya. Dan kita sudah baca di dalam Alkitab betapa jauhnya rancangan Tuhan daripada rancangan kita. Setinggi langit daripada bumi. Sejauh itu pula rencana Tuhan daripada rencana kita. Saudara pernah merasakan rencana saudara itu dihancurkan, dibolak-balik oleh Tuhan? Karena Tuhan punya rencana yang lebih baik. Kita berpikir kita akan pindah ke sini, ke kota yang lain. Kita akan memilih pekerjaan yang lain. Kita akan melakukan ini dan itu. Sesuai pikiran kita harusnya begini. Ketika kita jalani berantakan. Dan setelah kita lihat ke belakang, kita baru ngerti kenapa Tuhan hancurkan. Karena Tuhan punya a better plan yang lebih bagus. Yang kalau itu terjadi, maka hidup kita mungkin nggak akan seperti sekarang ini. Nah ini saudara yang kita bisa lihat ya. Mungkin waktu saat itu ya, waktu kita ngotot dan kita berkata, emangnya salah? Memangnya salah? Nggak salah kan? Menjaga Benyamin. Nggak salah dong memprotek anak sendiri. Betul nggak salah. Semua berhala itu biasanya adalah hal-hal baik, berkat Tuhan yang kita jadikan Tuhan itu berhala. Jadi jangan berdalih dengan sekedar ini kan hal yang baik, ini kan bukan hal yang buruk. Ya bukan saudara, berhala itu memang biasanya hal yang baik, tapi kita jadikan hal yang terbaik. Dan Tuhan tidak mau begitu ya, ketika hal yang paling utama yaitu tahta dia digantikan dengan ya sekedar hal-hal yang lain yang lebih remeh. Maka Tuhan kalau melihat hal tersebut, yang Tuhan biasanya lakukan apa? Dia akan membongkar berhala tersebut. Ketika bait Allah sudah dijadikan bukan lagi rumah Tuhan, tapi menjadi jimat, maka Tuhan bilang rumah Tuhan boleh hilang. Tabut Allah ketika dijadikan berhala, dijadikan jimat, silakan ditawan oleh musuh, aku gak akan lindungi. Ketika umat Allah berpikir aku adalah umat Tuhan, kami gak mungkin kalah, silakan dibuang ke Babylon. Maka itu saudara, Tuhan akan bongkar berhalamu. Dan kau akan nangis bombay. Kita akan hancur lebur. Tapi demi apa? Demi menyelamatkan kita. Karena dia dokter yang
potong kita, operasi kita, bukan supaya kita mati, tapi supaya kankernya itu diangkat. Dan ini tujuannya ya, bukan supaya kita kehilangan shalom, tapi supaya apa? Supaya dia menggantinya dengan shalom yang sebenarnya. Dan Tuhan harus cabut Yusuf dan Benyamin, supaya Yakub bisa melihat rencana Tuhan. Karena selama ini dia kacamata kuda hanya bisa lihat rencana Tuhan harus lewat Yusuf dan Benyamin. Nanti sebelum dia mati dia kasih berkat, dia mulai sadar. Siapa? Yehuda, bukan Yusuf dan Benyamin. Maka saudara, kita nanti lihat di dalam cerita makin unfold, Tuhan gak pilih anak-anak Rahel. Dia tidak pilih jalur Mesias dari Yusuf dan Benyamin, tapi dia pilih anak dari Lea, istri yang tidak dikasihi tersebut. Dan Yehuda sendiri terkaget-kaget juga bahwa dia yang dipilih, dan mungkin dia lebih kaget lagi yang anak yang dipilih adalah hasil hubungan dia dengan Tamar, anak haram tersebut begitu ya. Kok bisa-bisanya Tuhan memakai dosa besar ini untuk mendatangkan berkat besar jalur Mesias lewat hubungan dia dengan Tamar begitu. Ini kan satu hal yang mengagetkan. Tapi bagi Yakub ya, Yakub nggak bisa bayangkan. Itu imajinasinya itu limitnya itu cuman di limit di Yusuf dan Benyamin. Sama Yehuda mungkin juga demikian ya. Beyond his imagination, Tuhan bisa pakai anak ini untuk jadi nenek moyang dari Mesias gitu. Dan bagi Yakub nanti dia akan surprise juga. Tuhan akan surprise Yakub. Kamu pikir kamu akan kehilangan Benyamin? Enggak. Ketika berhalamu diambil Yakub, aku akan kembalikan sesuai dengan porsinya, yaitu aku akan kembalikan Benyamin kembali ke pangkuanmu, dan bukan hanya Benyamin, tapi Yusuf anak yang kau pikir sudah mati itu akan ku kembalikan juga. Bonus buy one get one free juga ini. Di luar imajinasi. Nanti waktu Yakub mendapatkan kabar bahwa Yusuf masih hidup, dia juga kucek-kucek mata, enggak percaya. Coba kamu ngomong sekali lagi, Yusuf masih hidup? Yes, betul, Yusuf masih hidup. Loh, dia kan sudah mati dimakan binatang buas. Tuhan itu bukan hanya He's in the business of making peace in the fractured families, He's also in the business of breaking out our limitation, our imagination. Dia itu Tuhan yang ahli membongkar limit-limit imajinasi kita. Dia bukan Allah yang dilimit oleh limit imajinasi kita. Saya nggak kebayang. Ya, Tuhan bisa membongkar bayanganmu tersebut menjadi kenyataan. Dan kalau kita yang sekarang ini sudah membaca kelanjutan dari kisah Yehuda dan Tamar, Mesias lahir dari jalur mereka, maka kita juga akan terkagum-kagum lagi, terkaget-kaget, yaitu kalau Yakub tidak rela melepaskan Benyamin, kita melihat Allah Bapa mengirimkan anaknya yang tunggal datang ke dunia untuk apa? Untuk menjadi shalom bagi dunia. Dengan cara apa? Sekali lagi, dengan cara yang di luar imajinasi. Waktu Petrus menjawab ya, menurut kamu siapakah aku ini? Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Jawabmu betul. Mulai hari ini anak manusia akan diserahkan ke imam-imam kepala, disesah dan mati, bangkit pada hari yang ketiga. Sekali-kali tidak mungkin itu. Petrus juga punya imajinasi, limit of imagination yang gak mungkin Mesias itu mati. Mesias itu menang. Mesias itu mengalahkan musuh, bukan dikalahkan oleh musuh. Maka kita sekali lagi gak bisa melihat lebih jauh rencana Tuhan yang jauhnya itu setinggi langit. Cara dia merestorasi shalom adalah justru dengan menjaminkan dirinya di kayu salib tersebut. Dan dia dikuburkan di belakang batu yang besar. Supaya apa? Supaya batu berhala di hati kita itu juga bisa ikutan terguling di hari ketiga kebangkitan Kristus. Dan kita bisa mulai merasakan shalom ketika kita melihat Tuhan sudah menjalankan, memberikan shalom itu di dalam hidupnya. Supaya kita bisa punya kekuatan. Ketika saudara berkata ya, gak mungkin saya bisa berdamai dengan dia. Gak mungkin hal ini
masalah-masalah dalam hidup tadi ya, fractured relationship dalam hidup kita ini bisa beres. Ketika saudara berkata enggak mungkin, berarti saudara masih diikat oleh limits of imagination. Dan kalau saudara menerima Kristus di dalam hidup saudara, Dia punya kekuatan untuk mendobrak hal-hal tersebut. Maka maukah saudara membiarkan Dia yang mengatur hidupmu dan membiarkan Dia yang mencabut berhala-berhala dalam hidup kita dan biarkan Dia yang memproses kita. Mungkin lewat baby steps tadi. Tapi percayalah Kristus akan menggenapi sampai akhir. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur ya Tuhan ketika kami mendongakkan kepala kami melihat tahta kasih karunia-Mu ya Tuhan. Kami seharusnya malu ya Tuhan. Karena kami seringkali berkata tidak mungkin, impossible. Tapi kami melihat Engkau adalah Allah yang selalu making things possible di dalam hal-hal yang paling sulit sekalipun yang kami rasa tidak mungkin, Engkau jadikan mungkin. Engkau Allah yang membawa terang dari dalam kegelapan. Engkau yang membawa kehidupan dari kematian. Dan Engkau yang membawa damai dari perselisihan. Dan kami berdoa biar setiap dari kami yang mempunyai relasi-relasi yang buruk ya Tuhan, yang broken families ya Tuhan, di dalam cerita Yakub Engkau mampu merestorasi, dan kami berdoa Engkau juga Allah yang sama yang mampu merestorasi dari broken relationship yang sekarang terjadi di dalam relasi kami semua ya Tuhan. Tuhan berkati, Tuhan pimpin. Kami serahkan setiap dari kami di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.